Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari ini? Saya percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Karena kita ini orang Kristen, anak Tuhan, tidak tergantung dengan zaman dan situasi. Keadaan yang bagaimanapun juga boleh terjadi. Bahkan keadaan yang terberat sekalipun. Firman Tuhan mengatakan, walaupun 1.000 orang rebah di kananmu dan 10.000 orang rebah di kirimu, tetapi kita tidak akan goyah karena selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari sebelum kita lebih lanjut, pagi hari ini kita minta pertolongan Tuhan lewat doa supaya apa yang kita mau renungkan bersama menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan juga yang sangat sayang kepada kami. Pagi ini Bapak, kami mau berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kami, supaya apa yang kami renungkan bersama sungguh menjadi berkat buat kami, menguatkan kami, memberikan kepada kami semangat, memberi kepada kami pengharapan, memberi kepada kami iman. Terima kasih banyak ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, hamba-Mu yang sederhana ini, kiranya Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah bersukacita. Kita pernah berbicara tentang damai sejahtera. Nah, hari ini kita mau berbicara, tema kita adalah bersukacita. Sebelumnya, mari kita membaca Alkitab dari Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kalau kita baca selanjutnya, kita bisa tahu bahwa buah roh ada 9. Tetapi Bapak Ibu, fokus kita ada di dalam kata sukacita. Dan sukacita itu disebutkan di dalam ayat 22. Bapak Ibu, jelas kita ini makhluk hidup. Bukan hanya perlu makan, perlu minum, perlu pakaian. Manusia menyebutnya sebagai kebutuhan primer. Tetapi sebetulnya saya percaya kita itu punya kebutuhan yang lebih primer,
lebih mendasar daripada kebutuhan primer tadi. Kebutuhan primer, kita mengatakan bahwa perlu sandang, pangan, papan, perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Benar. Tetapi itu orang duniawi berkata demikian. Tetapi kalau kita mau jujur mengakui bahwa kita perlu sukacita, itu lebih penting daripada makanan dan semua yang lain. Seringkali Bapak Ibu sekalian, ada orang dikasih makanan pun tidak mau. Ada makanan di depan dia, dia tidak mau makan. Karena apa? Karena hatinya tidak bersukacita. Tatkala orang bersedih, dia lupa makan. Dia nggak mau makan. Makanan yang begitu nikmat, begitu enak, begitu luar biasa, menjadi hambar, menjadi tidak enak, menjadi hal yang tidak nikmat, tidak menimbulkan selera. Karena apa? Hatinya sedih, hatinya susah, hatinya dalam keadaan berat. Ya, seperti hari ini, saat kita merenungkan keadaan di sekitar kita. Pandemi di mana-mana, orang banyak yang sakit, banyak yang opname, banyak yang bahkan harus pulang ke rumah Tuhan. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang sampai rugi begitu banyak, ada yang bangkrut, ada yang sampai bahkan gila, bunuh diri, macam-macam. Kita mendengar kabar-kabar buruk di sekitar kita. Tambah lama, tambah buruk. Ada banyak orang berkata ini dan itu yang menggelisahkan kita. Katanya penyakit COVID ini sudah bermutasi menjadi penyakit yang lebih ganas dan macam-macam yang lain. Lalu ada penyakit yang lain dan membuat kita jadi pusing, jadi gelisah, jadi ragu, jadi takut. Hidup kita menjadi penuh dengan beban berat yang membuat kita kehilangan sukacita. Saat-saat seperti ini, banyak orang susah Bapak Ibu sekalian. Banyak orang sedih, banyak orang sungguh kehilangan pengharapan. Memang topik kita pagi ini sangat penting. Makanya sekali lagi saya menekankan, manusia bukan hanya perlu makan, bukan hanya perlu minum. Ya memang perlu, ya memang itu penting sekali. Pakaian, rumah, tempat tinggal, iya. Tetapi juga perlu sukacita. Amin Bapak Ibu sekalian. Perlu sukacita. Ya. Nah Bapak Ibu, Tuhan juga tahu bahwa kita ini perlu sukacita. Makhluk hidup, setiap manusia perlu sukacita. Makanya Tuhan menganugerahkan kepada kita. Sukacita bukan sesuatu hal yang dapat kita beli, dapat kita cari, dapat kita bayar, dapat kita usahakan dengan usaha kita. Bukan. Dikatakan dengan jelas tadi dikatakan apa? Tetapi buah roh. Buah roh. Ini buahnya roh. Hasil daripada pemberian Roh Kudus. Tuhan yang kasih. Sukacita itu adalah anugerahnya Tuhan. Karunia-Nya Tuhan. Bukan kita bisa beli, tidak ada. Tidak bisa kita beli. Mau dibeli dengan harga berapa? Tidak bisa. Dengan seluruh dunia ini pun kita mau bayar. Tidak bisa. Tidak ada. Di dalam dunia tidak ada. Tidak dikatakan tetapi buahnya dunia. Hasilnya sekolah. Karena sudah membayar. Tidak ada. Istilahnya jelas. Tetapi buah roh. Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang memberi. Roh Kudus yang mengkaruniakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita sebetulnya tidak bicara mengenai sumber sukacita. Ya, kita bukan mau bicara mengenai sumbernya atau mungkin juga alasannya, tetapi mari kita belajar daripada Paulus. Saat kapan dia bersukacita? Saat kapan dia bersukacita? Ya, nah Bapak Ibu, Paulus sangat banyak menyebutkan kata sukacita. Dia tahu artinya sukacita. Dia tentu saja sebagai seorang rasul, sebagai seorang penulis Alkitab, sebagai seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, menjelaskan kepada kita ngerti betul apa itu artinya sukacita.
Dan saat bagaimana dia mengatakannya, membagikannya, perasaannya, kapan dia merasa sukacita. Dia menyebut kata sukacita itu 26 kali, Bapak Ibu sekalian. 26 kali di dalam buku-bukunya. Ada 7 buku yang menyebutkan tulisan dia kata sukacita. Dia menulis 13 buku sih Bapak Ibu sekalian di dalam Alkitab. Tapi 7 buku diantaranya menyebutkan sukacita 26 kali. Nah, kata sukacita yang pertama kali dia pakai di dalam Kisah Rasul Bapak Ibu sekalian, itu muncul di dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 3. Kita baca ya. Kisah Rasul 15 ayat 3. Kita membaca bersama, mengatakan apa di sana? Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Hal itu sangat menggembirakan saat apa? Saat menceritakan tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah menjadi percaya. Orang-orang yang berdosa bertobat. Orang-orang yang di luar Tuhan menjadi anak Tuhan. Poin saya yang pertama, kapan Paulus bersukacita? Yaitu saat dia berbicara mengenai pertobatan. Saat dia mendengar tentang orang bertobat. Bapak Ibu, kisah pertobatan Paulus sendiri itu dijadikan bahan yang di mana-mana dia cerita. Dia bukan hanya cerita satu kali, dia cerita berkali-kali. Di mana-mana dia bercerita. Saya sudah bertobat, puji Tuhan saya ini bertobat. Sebelumnya saya ini orang ganas, sebelumnya saya orang berdosa, sebelumnya saya ini orang yang membunuh, mengejar-ngejar orang-orang, anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, saya bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan saya ke Damaskus. Jadi kisah pertobatannya diceritakan berkali-kali. Bukan cuma kepada satu kelompok orang, kepada satu kumpulan orang, kepada banyak orang di mana-mana. Bukan hanya di dalam kotanya sendiri, sampai keluar kota, sampai ke luar negeri. Dimanapun dia berada, berkali-kali dia ceritakan kesaksian pertobatannya. Karena apa? Karena dia merasa bersukacita, Bapak Ibu. Coba perhatikan, kenapa baru muncul dalam Kisah Rasul 15? Kenapa dalam bagian yang lain sebelumnya tidak muncul, Bapak Ibu sekalian? Karena tadi itu, rupanya semua hal, segala sesuatu sebelumnya tidak membuat dia bersukacita. Tidak. Prestasinya dia di akademis luar biasa. Prestasinya dia di dalam agama luar biasa. Dia ini sebetulnya diterima menjadi anggota kelompok elit orang beragama. Orang bilang masuk dalam kelompok orang Sanhedrin. Orang-orang hebat di dalam beragama. Yang harus hafal luar kepala Taurat. Yang harus bisa menghafal sekian ayat. Yang melakukan ritual-ritual keagamaan, entah itu puasa, entah itu berdoa sekian waktu, dan lain sebagainya. Luar biasa prestasi agamanya, prestasi pendidikannya, prestasi untuk dalam sosialnya. Dia punya kawan-kawan yang hebat-hebat, dia punya teman-teman yang luar biasa, dia punya pengaruh politik, dia punya macam-macam. Tapi segala sesuatu yang ada padanya tidak membuat dia bersukacita. Makanya Bapak Ibu, jangan bangga dengan prestasi akademis, prestasi bisnis, prestasi dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Semua itu memang luar biasa. Tetapi ingat, tanpa Tuhan semuanya tak berarti. Tanpa Tuhan, apa artinya harta melimpah tanpa Tuhan? Apa artinya pendidikan tinggi tapi justru membenci Tuhan? Apa artinya kawan-kawan yang banyak tapi di luar Tuhan? Paulus menemukan rahasia itu. Dia menemukan tidak ada sukacita di luar Tuhan. Maka waktu dia percaya Tuhan, waktu dia menerima Tuhan, waktu dia membuka hati bagi Tuhan,
dia bersukacita. Maka poin saya yang pertama saya mengajak. Apakah kita sudah mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Apakah kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Juru Selamat satu-satunya di dalam Tuhan Yesus? Pengalaman pertobatan secara pribadi sungguh membuat kita bersukacita. Saya mau berbagi pengalaman. Saya juga bertobat waktu saya berumur 14 tahun. Saya berumur 14 tahun, saya berbicara, dilayani dengan seorang hamba Tuhan. Kita berbicara secara pribadi. Di sana saya diajak menerima Tuhan. Diajak untuk mengakui dosa. Diajak untuk merendahkan diri. Percaya Tuhan dan semuanya. Saudara, hari itu saya pulang dari gereja. Saya bicara di gereja waktu itu. Hati saya damai, hati saya rasanya seperti orang ingin meloncat-loncat, rasanya gembira, Bapak Ibu. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Betul, pengalaman pertobatan sungguh memberi kepada kita sukacita. Kapan Paulus bersukacita? Yang pertama, saat dia menceritakan tentang pertobatannya, atau mendengar orang lain yang belum percaya, kemudian mereka bertobat masuk menjadi anak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kapan Paulus bersukacita? Kita menemukannya dalam Roma 15 ayat 32. Roma 15 ayat 32. Saya membaca. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Artinya apa? Paulus bersukacita saat dia bisa bersekutu, bertemu dengan saudara-saudara seiman lainnya. Bapak Ibu, tatkala bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman lainnya, membahagiakan hati Paulus. Kita bisa bertukar pikiran, bisa sharing, bisa membangun, bisa bersaksi, bisa mendengar pengalaman orang lain, bisa menggali firman Tuhan bersama-sama. Pengalaman itu membuat Paulus sangat bersukacita. Bukan sebelumnya tidak bersukacita. Perhatikan Bapak Ibu, menarik sekali kalimat ini. Aku yang dengan sukacita datang kepadamu. Sudah sukacita duluan. Jadi bukan belum sukacita, lalu datang mendapatkan sukacita. Bukan. Tapi sudah sukacita, karena sebagai anak Tuhan, ya sebelumnya, dia sudah sukacita, lalu datang lebih sukacita lagi. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang susah, iya sih. Sah-sah saja orang bersusah-susah karena masalah-masalah yang banyak-banyak itu. Tapi pada waktu dia datang ke dalam persekutuan orang percaya, dia bisa merasakan sukacita terimpartasi, terpengaruhi oleh orang-orang lainnya yang ada dalam kelompok itu. Paulus, dia bersukacita, dia datang kepada persekutuan, dia lebih bersukacita lagi, sudah membagi sukacita, dan dia juga mengalami sukacita yang lebih lagi di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa bersekutu, itu adalah kebahagiaan yang besar. Apalagi seperti sekarang ya, semuanya dibatasi. Tidak bisa ke gereja. Kita mau ke gereja jadi takut. Duduknya berjarak, tidak bisa berkerumun. Mau ke gereja pun harus cepat-cepat pulang. Tidak bisa lama-lama kebaktian. Macam-macam batasan-batasan. Bapak Ibu, kita rindu bisa bersekutu. Kita rindu bisa bersama-sama lagi bersenda gurau, bercanda, berbagi pengalaman. Sama-sama kita bisa barangkali juga bahkan main, pergi kemana bersama kawan-kawan kita ke orang gereja. Untuk nginap, untuk retret. Aduh, zaman dulu Bapak Ibu, waktu masih remaja, saya juga suka ada retret, ada acara bersama camp, ada berkemah di, wah senang sekali.
Zaman sekarang apalagi ada pandemi. Aduh, susah. Kita jadi sedih bertemu lewat acara online seperti ini. Sangat terbatas bukan Bapak Ibu? Tetapi biarlah kita tetap bergelora, tetap bersemangat, tetap berharap suatu saat nanti kita bisa bersama-sama bersekutu kembali seperti dulu ya. Dan kalau memang saat itu diberikan kesempatan, kita jangan sampai kehilangan kesempatan. Kita manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Saat kita bisa bersekutu, kita bisa bersukacita Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan kita lupa, kadang-kadang orang, maaf kata, pikirannya ingin bersekutu, tetapi ada tujuan lain di belakangnya. Nah ini yang kadang-kadang orang mesti hati-hati dan jujur. Di hadapan Tuhan kadang-kadang ada orang ingin bersekutu tapi ingin yang lain. Bukan yang sifatnya rohani, yang sifatnya membangun, tapi ada tujuan-tujuan pikiran-pikiran yang kurang tepat, kurang baik, kurang berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita seperti Paulus. Kita datang itu dengan sukacita. Kita datang membagi sukacita, mendapat sukacita, merenungkan tentang sukacita. Kita selalu saling membakar, menolong, mendorong supaya komunitas kita yang ada selalu dekat, bersemangat, bergelora bagi pekerjaan Tuhan. Kedua, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, setelah kita yang pertama kapan bersukacita? Yaitu saat bertobat. Yang kedua, saat apa? Saat bersekutu. Maka ada lagunya ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua, dan seterusnya. Yang ketiga Bapak Ibu, Paulus bersukacita saat dia bisa memberkati. Memberkati. Bapak Ibu, Paulus ini orang sederhana. Dia bukan orang kaya raya. Dia bukan konglomerat. Dia bukan seorang yang sampai orang bilang orang tajir katanya. Kaya raya. Bukan. Dia hanyalah seorang pembuat tenda. Dia seorang hamba Tuhan yang self-support dirinya sendiri. Dia tidak ada gereja-gereja yang mendukung dia secara rutin, secara fixed untuk segala kebutuhannya. Dia adalah seorang rasul, seorang yang melayani Tuhan, pindah-pindah kota-kota kemana-mana, tempat-tempat yang berbeda-beda. Sekian lama, pindah lagi, sekian lama, pindah lagi. Seorang penginjil yang melayani Tuhan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Tetapi Bapak Ibu, Paulus tidak punya mental untuk memberatkan orang, menjadi beban bagi orang lain. Tidak. Dia justru selalu ingin memberkati. Dengan apa yang ada, dia bisa memberkati. Walaupun terbatas, walaupun menderita, walaupun susah, tetap memberkati. Kalau tidak bisa dengan materi, dengan nasihat, dengan penghiburan, dengan kata-kata, dengan perhatian, dengan doa, dengan bantuan-bantuan pikiran-pikirannya, dan surat-suratnya, dan tulisannya, dan memberkati usaha apapun yang lain. Kita membaca tulisannya. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 4. 2 Korintus pasal 7 ayat 4 mengatakan apa? Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Ya, aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu dalam segala penderitaan kami. Aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bapak Ibu, Paulus ingin memberkati. Ingin memberkati. Dia memakai ilustrasi dalam tulisannya yang lain. Tadi kita membaca 2 Korintus pasal 7. Maju lagi, pasal 8. Saudara-saudara, dia bercerita tentang jemaat di Makedonia. Bercerita tentang jemaat di Makedonia yang dalam keadaan begitu berat, dicobai dengan berat, dan berbagai macam penderitaan, sangat miskin. Tetapi mereka tetap bersukacita, memberi,
memberikan berkatnya, memberikan apa yang mereka bisa, memberikan tenaganya, memberikan pikirannya, bahkan memberikan uangnya. Kita ingat seorang janda miskin yang memberikan hanya 2 peser saja. Memang persembahannya tidak besar, tapi dia berikan yang terbaik yang dia bisa beri dengan sukacita. Saudara-saudara, dalam zaman seperti ini banyak orang justru makin, maaf kata, individual. Makin egois. Makin mementingkan diri sendiri. Lupa berpikir, lupa merasa bahwa justru mungkin saat ini kita bisa berbagi. Tidak harus bagaimana, banyak, bagaimana. Berbagi. Coba lihat, ada orang-orang yang di depan rumahnya menyediakan nasi bungkus atau apalah. Saya ingat ada satu tempat di Pati, Bapak Ibu. Itu viral di mana-mana videonya. Di Pati, Jawa Tengah. Itu ada satu tempat di mana memberikan makanan satu hari 200 piring. Sederhana, nasi, tempe, tahu, telur. Hanya itu saja. Ya, atau mungkin salah satu, mungkin tempe dengan telur, atau mungkin tahu sama tempe saja. Sederhana, tapi setiap kali memberikan itu 200 piring. Dan sangat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ingin berbagi juga memberikan donasinya ke tempat itu supaya bisa berbagi. Bapak Ibu, ini saatnya kita berbagi. Tidak usah menunggu semuanya jadi baik kembali. Tidak usah menunggu sampai kaya raya. Tidak usah menunggu sampai ada bagaimana. Sekarang waktunya. Mungkin kita dengan sederhana bisa berbagi. Itu membawa kita bersukacita. Paulus juga melakukan hal itu. Ya, dia juga berbagi dalam keadaan walaupun sering mengalami kesulitan, penderitaan, dan keterbatasan hidup. Kapan Paulus bersukacita? Saat dia bertobat. Kapan Paulus bersukacita? Saat dia bersekutu dengan kawan-kawan seiman. Kapan dia bersukacita? Saat dia berbagi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang keempat. Kapan dia bersukacita? Saat dia berdoa. Berdoa. Berdoa membuat dia bersukacita. Ada lagunya ya. Indahnya saat berdoa. Orang berdoa bisa bersukacita. Filipi 1 ayat 4. Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4. Ya. Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Jadi pada waktu dia berdoa, dia merasakan sukacita. Bapak Ibu, jadi sukacita tidak harus keliling dunia. Sukacita tidak harus jalan-jalan ke tempat-tempat eksotis. Tidak harus makanan-makanan yang luar biasa. Punya harta melimpah, deposito banyak. Punya emas berkilo-kilo, berton-ton. Dan seterusnya. Sukacita menurut Alkitab seperti yang dialami oleh Paulus 4 hal. 1. Saat dia bertobat dengan sungguh-sungguh. 2. Saat dia bersekutu dengan kawan-kawan yang seiman. 3. Saat dia berbagi dengan apa yang ada. Dan terakhir, saat dia berdoa. Saudara mau sukacita? Saudara mau merasakan sukacita yang sangat kita butuhkan hari ini? Mari kita belajar daripada Paulus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengar dan merenungkan pengalaman Paulus. Bagaimana, saat kapan dia bersukacita. Kiranya kami juga boleh mengalami sukacita yang sama yang kami butuhkan hari-hari seperti ini Tuhan, dengan melakukan seperti yang Paulus lakukan. Berkatilah kami sekalian, baik
hamba Tuhan yang ada, jemaat pengurus yang ada, bersama keluarga yang ada, setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami, yang masih studi maupun yang bekerja, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, di dalam segala dinamika kehidupan kami, biarlah kami bisa merasakan sukacita ilahi yang melampaui segala akal di dalam segala keadaan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan para pemirsa. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan, menerima sabda Tuhan dari Bapak Pendeta Agus Susanto. Puji nama Tuhan. Kita harus selalu bersukacita. Amin. Ya, seperti Rasul Paulus selalu bersukacita. Saat apa Rasul Paulus bersukacita? Yaitu saat dia bertobat dengan sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat bersekutu dengan saudara seiman, ya kita bersukacita. Yang ketiga yaitu saat berbagi dengan apa adanya, ya apa yang kita punya kita bisa berbagi kepada sesama kita, orang-orang yang membutuhkan. Rasul Paulus bersukacita. Dan yang keempat yaitu saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Rasul Paulus bersukacita karena dia bertemu, berbicara langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita sehati dan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini kami bersukacita karena kami boleh bersama-sama menikmati sabdamu. Kami boleh beribadah walaupun pagi hari ini kami masih secara online. Tetapi kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam keluarga kami. Tuhan Yesus pakai terus hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus Susanto, lebih hari lebih
baik, lebih semangat, lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Herman. Pakai Tuhan untuk mendewasakan iman seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Tuhan pakai terus keluarga Bapak Hasan Huta Julu menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan berkati proyek-proyek Pak Hasan Tuhan. Berkati supaya mendapatkan proyek lagi, proyek yang baru. Dan Tuhan sanggup membukakan sumber-sumber dari mana saja. Tuhan berkati juga Saudari Cynthia yang setia melayani sebagai perekam dan editor. Tuhan memberkati juga Ibu Minu yang sungguh-sungguh mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dengan kesehatan, sukacita, dan sejahtera. Tuhan berkati juga guru-guru sekolah minggu, Ibu Imelda, Ibu Paula, Saudara Evan, Saudara Aldo. Tuhan berkati, pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Berkati tim pemuji Tuhan, biar selalu meninggikan Engkau dan mengagungkan Engkau. Membawa jemaat Tuhan masuk ke hadirat Tuhan dengan pujian. Berkati Tuhan pembina remaja, guru-guru sekolah minggu, GPP Sejahtera. Supaya anak-anak sekolah minggu makin dewasa rohaninya, makin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga sehati berdoa buat Ibu Yerli yang sakit cikungunya. Tulang-tulangnya terasa ngilu. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini sudah menjamah, menyembuhkan secara total. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Karena oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu, segala sakit penyakit Ibu Yerli sudah Engkau sembuhkan. Tuhan memberkati juga Bapak Lifaing. Jamah Tuhan sembuhkan ginjalnya. Tuhan supaya dia tidak usah cuci darah lagi. Tuhan sanggup menggantikan dengan ginjal yang baru. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Yesus sudah menyembuhkan Bapak Lifaing. Tuhan juga memberkati keluarga Dr. Hari di Purwakarta. Tuhan memberkati putranya, anak Niko, biar ada perubahan dan kemajuan. Tuhan juga memberkati Ekel, anak dari Bapak Tiara, Ibu Koni. Tuhan berkati supaya anak Ekel ini juga ada perubahan dan kemajuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lawat Tuhan seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan para pemirsa yang mengikuti online pagi hari ini. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur Engkau sembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan. Engkaulah penghibur yang sejati, yang menghadapi masalah persoalan, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberikan jalan keluar bagi seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga buat negara dan bangsa Indonesia ini. Pakai terus Tuhan Bapak Presiden Joko Widodo dan para menteri-menterinya, juga Wakil Presiden, Tuhan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau Tuhan memberikan hati yang bijaksana, ide-idenya Tuhan maupun juga apa yang dia kerjakan untuk negara dan bangsa ini. Tuhan berkati para menteri, para pembantu presiden. Tuhan berkati juga, Tuhan seluruh aparatur negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini agar pemerintah melakukan perbaikan dan pembenahan dalam pemberantasan korupsi supaya tidak hanya jadi tugas KPK, Polri dan Kejaksaan, tetapi juga semua lembaga. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah yang masih berjuang memulihkan perekonomian yang anjlok akibat pandemi COVID-19, agar pada 2021 ini Indonesia mampu mengalami pemulihan ekonomi. Tuhan, berikanlah kesadaran kepada masyarakat agar rasio kasus positif COVID-19 di Indonesia bisa turun sesuai ambang batas WHO. Tuhan, kami berdoa juga buat proses vaksinasi supaya berjalan lancar dengan semakin banyaknya orang yang sudah divaksin, mobilitas masyarakat bisa kembali longgar dan pemulihan ekonomi bisa lebih cepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak Dr. Terawan yang sedang membuat satu vaksin yang lebih baik lagi. Tuhan berkati rencana uji coba vaksin ini Tuhan di Semarang, di rumah sakit di Semarang.
supaya berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga semua umur, semua golongan bisa mendapatkan vaksin yang lebih, yaitu dari hasil bangsa negara sendiri, anak bangsa sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati juga Tuhan seluruh aparatur negara kami, TNI dan Polri, Densus 88, dan semuanya yang terlibat Tuhan, baik relawan maupun para dokter, para Tuhan petugas-petugas rumah sakit, Tuhan pagari, Tuhan lindungi, supaya mereka tetap bekerja dengan semangat dan menjadi alat saluran berkat-Mu untuk kesembuhan seluruh umat di Indonesia ini yang terjangkit COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kita terus berdoa supaya COVID ini lekas, hilang dari bumi Indonesia, bahkan dari dunia ini. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus Susanto atas pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa sisihkan berkat-berkat saudara untuk pekerjaan Tuhan GPPI Sejahtera. Ada nomor rekening di situ ya. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan kita akan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.